Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Perawat Irma. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Perawat Irma. Saya akan bertugas pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Saya biasanya dipanggil Suster Irma. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Saya Sentot. Oke, Pak Sentot. Pak Sentot senangnya dipanggil apa? Aja Pak Sentot. Pak Sentot. Baiklah. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya Ari Pak. Baik Pak ya. Apa Bapak ada keluhan Pak saat ini? Teman saya hari ini kalau malam itu susah tidur sama kadang masih dengar suara-suara. Oh, gitu Pak ya. Baiklah. Bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang tentang suara-suara yang Bapak dengar itu? Apakah suara-suara itu kelihatan wujudnya Pak? Kalau wujudnya nggak ada. Nggak ada Pak ya. Berarti Bapak dengar suara-suara aja Pak ya. Baiklah. Kita juga nanti akan latihan cara mengontrol supaya suara-suara itu tidak terdengar Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia Pak ya. Bapak mau berapa lama Pak kita berbincang-bincangnya? Sekitar 15 menit. Baiklah. Bapak mau di mana Pak kita berbincang? Di sini saja atau di halaman Pak? Boleh di halaman. Di halaman Pak ya. Baiklah. Baiklah. Silakan Pak kita ke halaman. Mari Pak. Baiklah Pak. Tadi kan Bapak bilang ada mendengar suara-suara Pak ya, yang tapi tidak tampak wujudnya. Nah, apa yang dikatakan suara-suara itu Pak? Biasanya suara-suaranya itu nyuruh saya nyuruh ke sumur atau nyuruh saya ke tengah jalan. Oh gitu Pak ya. Apakah suara itu muncul secara terus-menerus atau sesekali saja Pak? Biasanya sih sekali aja. Sekali aja Pak ya. Baiklah. Kapan yang paling sering suara itu muncul Pak? Apakah pada pagi, siang, atau malam hari? Biasanya malam-malam. Malam-malam hari. Pada situasi apa Pak suara itu muncul? Apakah waktu Bapak sedang sendiri, atau sedang beraktivitas, atau sedang bersama orang lain itu Pak? Biasanya kalau saya lagi sendiri. Oh lagi sendiri Pak ya. Baiklah. Yang Bapak rasakan apa Pak waktu mendengar suara itu? Saya rasanya lemas, terganggu gitu lah. Terganggu Pak ya. Jadinya agak susah tidur Pak ya kalau malam. Ya, Karena mendengar suara-suara itu. Baiklah. Yang Bapak lakukan apa Pak waktu mendengar suara itu? sementara belum ada melakukan apa-apa. Diam aja ya. Diam aja Pak ya. Apakah dengan cara itu suara itu bisa hilang Pak? Belum bisa hilang. Tidak bisa hilang. Baiklah. Bagaimana kalau hari ini kita berlatih untuk mengontrol suara-suara yang muncul itu? Nah, jadi untuk mengontrol suara-suara itu ada 4 cara Pak. Jadi yang pertama dengan cara menghardik, terus yang kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, terus yang ketiga dengan melakukan kegiatan terjadwal, terus yang keempat dengan mengkonsumsi obat secara rutin. Nah, jadi hari ini kita latihan satu cara dulu Pak ya, yaitu dengan cara menghardik. Nah, nanti saya akan ajarkan Bapaknya, Bapak perhatikan saya Pak ya, saya akan praktekkan. Jadi caranya seperti ini Pak ya. Kalau suara-suara itu muncul, Bapak bisa tutup telinga seperti ini, terus sambil Bapak bilang, pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata, pergi, saya tidak mendengar, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Nah, Bapak bisa melakukan itu berulang-ulang sampai suara itu hilang. Nah, coba Bapak praktekkan sekarang. Pergi, saya tidak mendengar, kamu suara palsu. Pergi, saya tidak mendengar, kamu tidak nyata. Oke, bagus sekali Pak. Bapak bisa mempraktikannya dengan bagus Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang, setelah kita latihan tadi Pak? Perasaan saya jadi lebih tenang. Lebih tenang Pak ya. Oke, baiklah. Coba Bapak sebutkan kembali cara yang sudah kita latih tadi Pak. Cara tadi dengan cara menghardik. Baiklah.
bisa Bapak praktekkan sekali lagi Pak, cara menghardik tadi Pak. Pergi, saya tidak mendengar suara palsu. Pergi, saya tidak mendengar, kamu tidak nyata. Oke, bagus. Bapak bisa mempraktekannya. Nah, nanti jika suara-suara itu muncul, Bapak bisa mencoba cara tersebut Pak ya. Baik, bagaimana kalau besok kita ketemu lagi Pak? Kita besok akan berlatih cara yang kedua. Nah, waktunya Bapak mau jam berapa Pak besok Pak? Boleh, sekitar jam 10. Sekitar jam 10, baiklah. Tempatnya mau di mana Pak? Mau di sini atau di tempat lain Pak? Bisa di sini Di lagi. sini lagi ya, baiklah. Besok kita akan bertemu di sini lagi Pak ya. Baik Pak, sampai jumpa besok Pak ya. Selamat pagi. Nah, demikian tadi strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Halusinasi bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi perlu dipahami dan ditangani dengan benar. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan tetap jaga kesehatan mental. Terima kasih, semoga bermanfaat.